Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan belajar perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai ini di SMP ya. Pengertiannya, perbandingan senilai itu perbandingan dua besaran yang jika salah satu bertambah, maka yang lain juga bertambah. Dan jika salah satunya berkurang, yang lain itu juga ikut berkurang gitu. Dengan perbandingannya itu tetap gitu ya. Untuk ciri-cirinya sama-sama naik atau sama-sama turun. Maksudnya gimana? Ini tadi ya, kan ada dua besaran nih. Misalnya A sama B. Nah, kalau A-nya bertambah, yang B juga bertambah gitu. Artinya kalau bertambah itu sama-sama naik gitu. Nah, kalau yang ini ya, misalnya yang C itu berkurang, nah ini ya, yang lain juga berkurang, yang D juga berkurang gitu. Karena berkurang berarti sama-sama turun. Untuk hasil bagi kedua besaran itu tetap konstan gitu. Jadi, hasil bagi itu maksudnya misalnya A itu 20, B-nya 5, gitu ya. Hasil bagi kedua besaran itu tetap. Hasil bagi kedua besaran itu tetap atau konstan. Jadi, ibarat pecahan, dia itu pecahan senilai gitu. Jadi kayak misalnya tadi ya, 20 sama 5. Nah, misalnya tuh 20-nya dibagi 5. Nah, 5-nya juga harus dibagi 5 gitu. Jadi, 20-nya kalau jadi 4, berarti 5-nya jadi 1 gitu. Jadi kan, misal itu dibuat pecahan kan 20 per 5 itu sama dengan 5 per 1 gitu ya. Jadi, dia itu nilainya sama. Jadi, pecahan senilai gitu. Ya, perbandingan senilai. Ya sih, mungkin kalau belum belajar pecahan senilai, ya ini nanti mirip ya perbandingan senilai, karena perbandingan itu kan juga bisa ditulis pecahan ya. Gitu, misalnya A dibanding B, itu kan nulisnya bisa A titik 2B, sebentar. Jadi, hmm, ya misalnya perbandingan ya A dibanding B. Nulisnya itu bisa A dibanding B titik 2 atau A per B. Nah, ini kan A banding B perbandingan. Nah, ini kan juga termasuk pecahan gitu ya. Gitu, waktu SD pernah ya belajar pecahan gitu ya. Pecahan senilai waktu SD sepertinya sudah diajarkan ya. Gitu. Ya, pecahan. Oke, nah ini lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, bisa diselesaikan dengan perkalian silang. Gitu. Jadi misalnya nih, tadi gitu ya, 20 per 5 sama dengan berapa ya? 4 per per P gitu. Nah, P-nya ini berapa ya gitu. Nah, caranya tuh bisa perkalian silang. Ini tapi bisa disederhanakan dulu ya sebelum
perkalian silang 20 kalau dibagi 5 itu 4, 5 kalau dibagi 5 itu 1. Jadi 4/1. Nah, perkalian silang itu berarti ini dikali, ini juga dikali. Bentuknya silang gitu ya. 4 dikali P itu 4P sama dengan 4 kali 1 itu 4. Jadi P-nya ini jadinya 4/4 gitu ya. Empatnya pindah, kalau pindah ke ruas kanan, kalau dia itu posisinya di sebelah kiri, berarti kan awalnya empatnya di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan kan. Nah, karena dia perkalian, maka kalau pindah posisi, kalau awalnya di atas itu berubah jadi di bawah gitu. Kalau awalnya di bawah, nanti berubah jadi di atas. Gitu ya. Jadi ini bukan 4 ya, ini P. Jadi P-nya 4 bagi 4 yaitu 1 gitu. Iya, sama kayak yang penjelasan kakak awal tadi ya. 20/5 itu sama dengan 4/1 gitu. Dia nilainya itu sama gitu. Jadi namanya ini perbandingan senilai gitu. Atau pecahan senilai gitu ya. Jadi 20 menjadi 4 itu kan dibagi 5 nih. 5 menjadi 1 kan juga dari 5 dibagi 5 gitu. Jadi ininya sama. Ini kalau dibagi 5, ini juga dibagi 5. Gitu ya. Oke, lanjut. Hmm, bentar ya, ini hapusnya mana? Oke, ciri-ciri sudah. Ya, oke, rumusnya. Ini A per B sama dengan C per D gitu ya. Tadi ya sudah perbandingan senilai. Maka berlaku, nah kalau perkalian silang berarti ini ya, A dikali D yang ini, terus B dikali C yang ini. Atau bisa ditulis, ya jadi ini bisa ditulis seperti ini. A1 per B1 sama dengan A2 per B2 gitu boleh. Jadi mau pakai huruf kayak gini boleh, kayak begini juga boleh. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, jumlah barang dan harga. Ya, tadi di ciri-ciri itu kan sudah ini ya, tahu ya kalau ini sama-sama naik atau sama-sama turun gitu. Nah, ini sama. Contohnya jumlah barang sama harga. Misalnya nih, kita beli satu baju harganya 100.000. Nah, kalau kita beli bajunya itu banyak, misalnya beli 5 baju, artinya dari satu naik menjadi 5, berarti harganya itu semakin naik yang kita bayar ya, semakin naik atau semakin turun, semakin mahal atau semakin murah. Iya benar, semakin mahal, harganya semakin naik gitu ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud tadi, sama-sama naik atau sama-sama turun, gitu. Sama jarak dan waktu, gitu ya.
kita pergi naik motor dengan jarak 1 kilometer, waktunya itu misalnya 3 menit. Nah, kalau kita bepergian sampai 100 kilometer, nah waktunya kan juga semakin lama ya, gitu. Dari 3 menit, kalau 1 kilometer menjadi bisa, kalau kita bepergiannya jauh kan waktunya juga bisa berjam-jam gitu ya. Jadi jaraknya semakin jauh, waktunya juga semakin lama. Kalau semakin lama kan waktunya semakin banyak ya, gitu. Jadi jaraknya itu semakin besar, waktunya juga semakin besar. Kemudian, jumlah pekerja dan hasil kerja. Pekerja, misalnya pekerja apa ya? Membangun rumah, gitu ya. Nah, mungkin kalau kerjanya itu masih 3 harian, apa nih yang sudah kelihatan? Mungkin masih proses memasang fondasi gitu ya, gitu. Nah, jadi hasilnya tuh masih kecil gitu. Nah, kalau mengerjakannya sudah berminggu-minggu nih, gitu. Wah, sudah kelihatan nih, sudah terlihat tembok berdiri, bahkan mungkin sudah ada atapnya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi, eh, jumlah pekerja, maaf, maaf. Bukan waktu ya, maaf. Jumlah pekerja, berarti jumlah orangnya ya. Gitu. Jadi mungkin ini, dalam ngecat gitu ya, misalnya. Ngecat sebuah gedung. Tapi tadi juga bisa sih waktu pekerja dengan hasil pekerja gitu ya. Jadi kakak tambahkan di sini. Jadi tadi juga termasuk ya. Waktu, lama waktu bekerja dan hasil kerja. Oke, ya lanjut ke yang ini ya. Jumlah pekerja. Misalnya kerja apa ya, ngecat tembok gedung. Kalau cuma 2 orang itu bisa selesai ternyata gini-gini. Misalnya kita melihatnya 1 hari gitu ya. 1 hari. Di situ ada misalnya ngecat ruang kelas gitu ya. Dalam waktu 1 hari. Nah, orangnya tuh cuma 2 yang ngecat. Nah, ternyata setelah dilihat dari pagi sampai sore, yang sudah dicat itu misalnya 10 kelas gitu ya. Gitu. Nah, ternyata besok dilihat lagi dari waktu pagi sampai sore lagi. Nah, tapi pekerjanya nggak 2 nih, ditambah gitu. Jadi berapa? 7 orang. Nah, ternyata ini misalnya sekolahnya tuh besar banget gitu ya. Nah, ternyata dalam waktu 1 hari, pagi sampai sore, dengan 7 orang itu bisa hmm, menghasilkan 35 kelas gitu ya. 35 kelas sudah dicat gitu ya dengan 7 orang. Nah, gitu ya. Jadi semakin banyak pekerjaan, jadi hasilnya tuh juga semakin banyak gitu. Lagi terakhir, banyak liter bensin dan jarak tempuh gitu. Ya ini aku rasa teman-teman sudah semakin paham ya, dan ini pun juga aku yakin teman-teman juga sudah paham gitu. Kalau misalnya belum ya, em, ini ya kakak jelasin lagi gitu. Banyak liter bensin dengan jarak tempuh. Kan kalau kita bepergiannya jauh banget, kita kan butuh beli bensin juga yang banyak ya, gitu. Gitu. Kita lanjut.
Nah, sudah ke contoh soal. Ini, harga 3 buku itu 15.000 gitu. Nah, berapa sih harga 8 buku? Gitu. Jadi kalau misalnya nih, tanya teman gitu ya, wah kamu habis beli 3 buku ya, berapa harganya? Terus temennya jawab, ini aku beli totalnya 15.000 gitu. Ini bukunya sama ya, jadi kalau bukunya sama, berarti harganya juga sama gitu. Nah, terus em, adik-adik ini misalnya mau beli buku nih di tempat yang sama. Aku karena habis naik kelas, aku butuh buku baru nih, aku mau beli 8 buku gitu. Nah, berarti aku perlu perlu membawa uang berapa ya kalau aku beli 8 gitu ya. Nah, itu bisa nih dicari gitu. Nih ya, 3 buku sama dengan 15.000. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Jadi nulisnya rapi gitu ya. Ini harga, gitu. Nah, kalau 8 buku, harganya berapa ya? Ini tuh X ya. X itu huruf. Ini variabel namanya. Jadi huruf ini tuh sebenarnya harga, angka, gitu. Tapi karena kita belum tahu dia tuh entah berapa ya, 5.000 kah? Atau 50.000 atau 1 juta, kita belum tahu. Makanya untuk mempermudah, kita misalkan dengan satu huruf, yaitu X. Ini nggak harus X, bisa A, B, C, Z, dan lain sebagainya. Nah, dengan rumus tadi, ditulis aja begini ya. Jadi ini langsung 3/8, ini sama dengan 15.000 per X gitu. Terus dikali silang, jadinya 3 kali X itu bisa ditulis 3X langsung ya. Gitu, terus 15.000 dikali 8. Ininya tetap ya, terus ini kalau dikali itu 120.000. Nah, jadi X-nya itu 100. em, kenapa ya kok jadi 40.000 gitu ya? Kakak jelaskan. Jadi 3X sama dengan 120.000. Nah, kita mau mencari ini berapa. Jadi kan mudahnya kan gini ya. 3 dikali suatu angka itu hasilnya 120.000. Berarti 3 kali berapa ya? Gitu. Nah, ketemunya 40. Nanti teman-teman bisa ngitung ya. 3 dikali 40.000 nanti hasilnya ini. Nah, terus gimana nih cara menemukan 40.000? Gitu. Nah, kita maunya ini tuh X aja. Berarti tiganya harus dibuang. Nah, supaya tiganya hilang, kita nggak boleh menghapus aja. Tapi harus dikasih suatu perlakuan gitu ya. Tiganya aku bagi 3 aja. Gitu. Karena 3 dibagi 3 kan 1 ya. 1 gitu. Dimana 1 dikali X ya bilangan itu sendiri. 1 kali 100 kan 100. Kalau 1 dikali X ya X gitu kan. Jadinya ini nanti X-nya ketemu deh gitu. Nah, tadi ya, pecahan senilai, perbandingan senilai. Jadi, kalau ruas kiri dibagi 3, ruas kanannya juga harus adil, harus dibagi 3. Dia nggak boleh didemen, dia nggak boleh dibagi 5, dikali 10 nggak boleh. Kalau ini dibagi 3, dia juga harus dibagi 3. Gitu. Jadi ini X sama dengan 12 dibagi 3 itu 4. Jadi 40.000. Sudah ketemu ya 40.000. Gitu. Nah, gitu ya. Untuk cara cepatnya tuh biasanya kayak gini. 3X sama dengan 120.000. X sama dengan 3-nya pindah ruas. Dari kiri ke kanan. Karena dia perkalian, jadi pindah ruasnya itu kalau awalnya di atas, dia posisinya jadi di bawah. Gitu. Kalau awalnya di bawah, nanti kalau pindah ruas jadi di
atas gitu. Pindah ruas ini juga nggak harus dari kiri ke kanan ya. Bisa kanan ke kiri juga. Ya sudah, ini kan bentuknya sama dengan ini ya. Hasilnya 40.000. Gitu. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada bingung gitu ya, penjelasan kakak eh, ada yang kurang jelas, ada yang bingung gitu, boleh banget tanya di komentar gitu ya. Jadi insya Allah nanti kakak kalau tahu ada yang bertanya, insya Allah kakak jawab gitu. Lanjut di slide selanjutnya, ada apa ya? Wow, ada contoh lagi yang kedua. Oke, sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam 3 jam. Gitu ya, bisa langsung ditulis. Kalau 3 jam itu jaraknya 120 km. Nah, berapa jaraknya ditempuh dalam 5 jam dengan kecepatan yang sama? Gitu. Jadi kecepatannya itu sama ya. Kecepatan tuh ya, kalau bepergiannya em, kan apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari tuh ya sebenarnya kecepatannya itu berubah-ubah ya. Gitu. Maksudnya kita kan dari awal motor berhenti atau mobil berhenti, terus digas pelan-pelan, itu kan sebenarnya berubah-berubah ya kecepatannya dari 0, terus bertambah jadi 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, kayak gitu kan ya. Gitu, terus habis itu berhenti, mau berhenti atau ada lampu merah, atau ternyata ada di depan ada mobil yang berhenti mendadak, kayak gitu kan otomatis kita ya ada ngerem, ada berhenti, kayak gitu ya. Kehidupan realita atau kenyataannya tuh seperti itu. Nah, tapi untuk soal ini gitu ya, kita mengasumsikan gitu. Maksudnya kita itu menganggap gitu ya, kecepatannya tuh sama gitu. Jadi ya anggap aja misalnya ya dari berhenti terus semakin bertambah gitu ya kecepatannya. Situ nanti di tempat tujuan juga semakin turun, pada akhirnya berhenti. Nah, pas di jalan ini kita anggap dia kecepatannya tuh sama. Jadi mungkin ya jadi kita anggap yang ditanyakan itu ketika di titik ini sama ininya gitu ya. Yang bagian ininya tuh nggak dilihat gitu. Jadi yang dilihat tuh yang bagian kecepatan sama gitu ya. Misalnya sama-sama 40 km per jam gitu. Gitu. Ya. Nah, ini yang ditanya tuh 5 jam. Nah, kecepatannya sama ya. Terus yang ditanya tuh sudah menempuh berapa kilometer gitu. Nah, ini dimisalkan X gitu. Nah, dari sini kita sudah paham ya, kalau dia 3 ke 5 tuh naik, berarti artinya nanti dia jawabannya otomatis juga lebih besar dari 120. Nah, berarti kita tulis ya, ke rumus 3 per 5 sama dengan 120 per X. Dikali silang, 3X sama dengan 5 kali 120. Ini kakak semakin cepat ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan insya Allah detail gitu ya. Terus 3X sama dengan ini kalau dikali itu 600, jadi X-nya 600 dibagi 3 hasilnya 200. Gitu. Oke, kita lanjut. Di slide selanjutnya, ada apa ya? Wow, ini ada soal-soal dan kakak tidak menjelaskan di sini gitu ya. Jadi ini tadi kakak sudah menjelaskan dengan ya insya Allah detail gitu ya ke teman-teman. Jadi sekarang waktunya teman-teman ngetes pemahaman gitu ya.
Jadi bisa mengerjakan ini secara mandiri dengan cara-cara yang sudah kakak jelaskan sebelumnya gitu. Ini ada 1, 2, 3 soal pilihan ganda gitu ya, bisa dicoba. Dan masih ada lagi nih soal uraian gitu ya. Ya nggak ada pilihannya. 4, 5, 6. Oke, total ada 6 soal. Ini kakak siapkan khusus buat teman-teman gitu ya, buat adik-adik bisa dikerjakan. Jadi yang sudah paham, nah sekarang bisa langsung ambil bukunya, pulpennya, atau yang sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan kakak sambil mencatat gitu ya. Alhamdulillah, jadi tinggal lanjut deh mengerjakan di bukunya gitu. Bisa langsung dikerjakan, jangan ditunda. Nanti kalau ditunda takutnya em, sudah keluar dari YouTube, terus sudah ke hal-hal aktivitas yang lain, jadinya nanti lupa dan pada akhirnya nggak jadi latihan soal gitu ya. Karena latihan soal ini juga untuk adik-adik gitu ya, supaya bisa paham, terbiasa, sehingga nanti di sekolah itu bisa ya aku sudah pernah belajar ini, sudah bisa. Oh, soalnya gampang ini, aku bisa ini gitu. Bisa dikasih soal guru di papan tulis tuh bisa langsung maju gitu karena udah bisa. Misalnya mau ulangan, lagi persiapan ulangan juga sudah bisa gitu. Jadi ini merupakan kesempatan gitu ya untuk latihan. Jadi ketika kita ada kesempatan itu ayo segera langsung lakukan gitu. Insya Allah mengerjakan ini tuh nggak membutuhkan waktu lama kok gitu. Kalau sudah paham tuh insya Allah cepet. Misalkan soal ke satu, pindah ke dua, tiga, empat, lima, enam itu insya Allah cepet. Gitu. Mungkin em, nggak sampai 1 jam sudah selesai, atau bahkan setengah jam selesai, atau bahkan 15 menit selesai gitu ya. Jadi yuk langsung dikerjakan gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di komentar gitu ya. Nah, dan ini ada info nih teman-teman. Jadi, kakak dari lembaga e-learn gitu ya. Jadi e-learn ini lembaga les online gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang ingin, yang lagi membutuhkan les online gitu ya. Lesnya bisa satu tutor, satu siswa di Zoom gitu atau di Google Meet gitu. Jadi teman-teman bisa ya langsung tatap muka gitu ya dengan kakak tutor, belajar, mendengarkan penjelasan secara langsung gitu ya. Bisa bertanya secara langsung, bisa bertanya soalnya di sana, mungkin ada PR-nya atau apa gitu ya. Mungkin ada PR-nya atau latihan soal yang belum tahu caranya, bisa ditanyakan langsung gitu ya. Gitu, jadi teman-teman yang membutuhkan les online bisa menghubungi nomor WA yang tertera ya. Gitu, semoga em, kita bisa dimudahkan gitu ya dalam belajar gitu, mendapatkan nilai yang bagus dan bermanfaat. Ya, itu dari kakak. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.